Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pertemuan kali ini ya kita akan ngebahas tentang bilangan ya. Di bab yang pertama yaitu tentang bilangan, kita akan melihat dulu sejarah tentang bilangan. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan atau matematika berasal dari bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai, ya, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, ya, bangsa Babilonia Sungai Tigris dan Wafrat, bangsa Hindu ya di Sungai Idrus dan Sungai Gangga, serta ada bangsa Cina ya di Sungai Huang, Ho dan Yangtze. Bangsa-bangsa itu memerlukan matematika, khususnya bilangan untuk berbagi kebutuhan sehari-hari seperti perhitungan berdagang ya, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Hindu-Arab. Oke, itu tentang sejarah tentang bilangan. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu macam-macam bilangan dalam matematika. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Lambang bilangan bisa dinotasikan dalam bentuk tulisan sebagai angka. Yang mana? Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli atau bilangan Sail adalah bilangan bulat positif. Yang mana contohnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Untuk yang kedua yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik negatif, nol, dan positif, atau bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, di sini contohnya, ya ini titik-titik berarti di depannya ini masih banyak lagi, dan di sini juga ada titik-titik berarti di belakangnya masih ada lagi. Ini sebagai contoh aja. Ya, ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Terus yang ketiga yaitu ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif digabung dengan 0, yaitu bilangan cacah. Oke, contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah adalah bilangan bulat positif digabung dengan 0. Jika tadi bilangan bulat positif ini tidak ada nolnya, jadi kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Oke. Untuk yang keempat adalah bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Ya, bilangan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Jadi penyebutnya itu tidak boleh 0. Oke, contohnya di sini ada 1/3, 2/3, 1/8, 3/8 dan seterusnya. Oke. Nah, ya, untuk yang kelima yaitu ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan Sail atau bilangan asli yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu, atau bilangan yang memiliki dua faktor,
dan angka 1 bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang faktornya adalah dirinya sendiri dan 1. Oke, kita contohkan ya. Di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan 17. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik negatif, nol dan positif, atau bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, contohnya di sini ada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini hanya contoh. Oke, sekarang kita ke bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Negatif berarti di depannya ada tanda min, ya, seperti tanda kurang. Yang kedua yaitu bilangan 0, ya, bilangan 0. Terus yang ketiga bilangan asli atau bilangan bulat positif, ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat terbagi menjadi, ya, jadi bilangan bulat ini bisa kita bagi lagi menjadi bilangan ganjil, ya, dan bilangan genap. Bilangan ganjil, ya, contohnya 1, 3, 5, 7, ya. Terus bilangan genap, ya, contohnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Terus pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, nah di sini ada contoh garis bilangan. Nah, jadi angka -1, ya, sampai dengan -5 dan seterusnya itu dikatakan bilangan bulat negatif. Terus di sini itu angka 0 dan angka 1, ya, sampai dengan angka 5 dan seterusnya itu dikatakan bilangan bulat positif. Ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu kita bisa katakan adalah bilangan cacah. Nah, sekarang kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Contoh, ini soal cerita, ya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, ini bonekanya. Dia memiliki 3 boneka. Alternatif penyelesaian, kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal atau 0 bergerak 3 satuan ke kanan, ya, 3 satuan ke kanan. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti dia terus bergerak, ya, 4 satuan ke kanan, sehingga akhirnya akan menjadi 7, ya. Kalau cara singkatnya tinggal 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat garis bilangannya. Oke. Garis bilangan dari hasil penjumlahan, ya, di sini ada garis bilangannya. Yang pertama, ya, 3 satuan, ya, 1, 2, 3. Terus ditambah 4 satuan, ya, 1, 2, 3, 4. Ditambah 4, ya, maka yang diperoleh yaitu 7. Nah, untuk garis bilangannya itu seperti ini. Nah, sekarang pengurangan. Contoh, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Awalnya dia punya 6, terus karena dia sedang senang hati dibagikan pada ponakannya atau sepupunya yaitu 2 pasang. Oke, ini adalah deretan sepatunya Mia. Oke, untuk penyelesaian, bentuk dari soal tersebut adalah 6 min 2. Ya, jadi 6 dikurang dengan 2. Awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan 6 satuan.
karena dikurang 2 pasang sepatu, berarti panah berbalik arah ke kiri 2 satuan, sehingga hasilnya adalah 4. Oke, untuk gambar garis bilangannya, awalnya Mia mempunyai 6, terus karena dia lagi senang hati dibagi pada sepupunya, yaitu 2 pasang ya, atau 6 dikurang dengan 2, maka hasilnya adalah 4 ya. Nah, ini untuk gambar garis bilangannya. Perhatikan bahwa 6 dikurang 2 sama penjumlahan ya, 6 ditambah min 2. Pada panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Secara umum ya, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka akan berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ya, jadi ini penjumlahannya. Jika A ditambah B itu sama juga dengan B ditambah A. Oke, contohnya jika 5 ditambah 6 ya, itu sama juga dengan 6 ditambah 5. Terus jika 12 ditambah 4 itu sama juga dengan 4 ditambah 12, karena hasilnya jika kita jumlahkan ya hasilnya sama. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka akan berlaku ya, jika A ditambah B ya, dalam kurung B ditambah C ya, sama juga dengan A ditambah B dalam kurung ditambah dengan C ya. Ini hasilnya sama. Oke, kita ke contoh. Misalkan A-nya 120, B-nya itu 30, dan C-nya itu 70, maka 120 ditambah ya 30 ditambah 70 sama dengan, itu sama juga dengan 120 ditambah 100 sama dengan 220. Nah, 100 ini adalah dari 30 ditambah 70. Nah, bisa juga dengan 120 ditambah 30 ditambah dengan 70. Ya kan, 120 ditambah 30 itu 150 ditambah 70 berarti 220. Jadi hasilnya sama, dibolak-balik juga sama. Nah, sekarang sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Jadi bilangan genap dengan bilangan genap. Bilangan genap jika ditambah bilangan genap, hasilnya pasti bilangan genap. Ya, itu pasti. Contoh, di sini 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 ini bilangan genap. 4 bilangan genap, 6 juga bilangan genap. Oke. 12 itu bilangan genap ditambah 16 juga bilangan genap sama dengan 28. 28 juga bilangan genap. Terus yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Bilangan genap jika dijumlah bilangan ganjil hasilnya pasti ganjil. Oke, kita contohnya. 2 ini bilangan genap ditambah dengan 5. 5 ini bilangan ganjil sama dengan 7. 7 ini adalah bilangan ganjil. Nah, 14 ini bilangan genap ditambah dengan 17. 17 ini bilangan ganjil. Hasilnya yaitu 31. 31 adalah bilangan ganjil. Nah, terus sifat yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil jika dijumlah bilangan ganjil maka hasilnya akan genap. Oke, kita contohnya. 5 ini bilangan ganjil ditambah dengan 7 yaitu bilangan ganjil sama dengan 12. 12 ini bilangan genap.
Nah, 13 ini bilangan ganjil ya, ditambah dengan 17 juga bilangan ganjil sama dengan 30. 30 ini adalah bilangan genap. Ya. Baik, mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.